Halo guys, memori itu bukan hanya soal ingat atau lupa. Nah, menurut Wayne Wheaton, memori itu seperti pemrosesan data yang mempunyai 3 tahap. Yang pertama yaitu encoding, yang artinya memasukin data. Yang kedua yaitu ada namanya storage, yang artinya kita menyimpan sebuah data. Dan yang ketiga yaitu retrieval, yang artinya kita memanggil sebuah data lagi. Nah, kadang kita itu lupa di tahap yang namanya encoding karena kurangnya fokus. Nah, biar memori jangka pendek kita menjadi jangka panjang, kita mempunyai teknik-teknik khususnya. Yuk kita bahas bersama teman-teman kita. Nah, teknik pertama yang mulai bisa teman-teman terapkan adalah metodologi. Sebelum berangkat ke supermarket, bayangkan kalian sedang berjalan-jalan di rumah. Saat melewati teras, kalian bisa melihat ada setumpuk roti hangat, dan ketika melewati sofa, kalian bisa melihat ada sekotak susu yang tumpah. Saat kalian diminta untuk mengingat-ingat kira-kira barang apa saja yang harus kalian beli di supermarket, kalian hanya harus berjalan-jalan di pikiran kalian sendiri. Dan di sanalah kalian akan mengingat bahwa kalian harus membeli roti dan juga susu. Yang kedua, ada juga metode backward system. Pada metode ini, teman-teman hanya harus mengaitkan kata-kata yang ingin kalian ingat dengan sebuah kata yang sudah kalian hafalkan sebelumnya. Misalnya, kalian ingin mengaitkan kata susu dengan roti beriringan dengan sebuah visualisasi bahwa roti tersebut sedang dicelupkan ke dalam segelas susu. That's why pada metode backward system kita bisa simpulkan bahwa visual is the key. Apakah kalian pernah kesulitan dalam belajar bahasa asing? Aku ingin menyarankan teman-teman untuk menggunakan metode kata kunci. Jadi dalam metode ini, kita menghubungkan bahasa yang kita familiar dengan bahasa asing yang ingin kita tuju. Contohnya, kita ingin belajar bahasa Inggris tentang pisang, yaitu banana. Nah, kita menggunakan bahasa Indonesia dengan kata-kata yang mirip dengan banana. Contohnya, nanas. Nah, kita bayangkan di otak kita jika dalam satu mangkok pisang dan nanas itu tercampur menjadi satu. Maka secara otomatis otak kita akan merelasikan antara banana dengan nanas. Jadi ketika kita mengingat kata nanas, maka kita akan terhubung juga dengan banana. Jadi belajar bahasa asing jadi lebih mudah kan? Gimana, kenapa sih materi susah banget diingat? Nah teman-teman, kalian pasti kan pernah ngerasain hal yang tadi? Asik. Kalau misalnya material terlalu banyak ataupun terlalu berat, kalian bisa memakai 3 trik simpel ini. Trik pertama, ada akronim, yaitu menyingkat beberapa kata biar lebih gampang diingat. Contohnya CNS, Central Nervous System. Jadi, kita cukup ingat singkatannya aja guys. Trik yang kedua, ada akrostik, yaitu bikin kalimat dari huruf depan. Misalnya kita mau mengingat arah angin, tapi kalimat ada ular tidur sebelah batu, utara, timur, selatan, barat. Jadi lebih gampang diingat kan? Nah guys, buat kalian yang sering lupa nama orang, kalian bisa pakai trik yang ketiga, yaitu asosiasi fisik dengan nama. Misalnya kita ketemu Asep yang memiliki bentuk kepala kotak, kita asosiasikan saja Asep si kepala Andu. Nah, ciri khas itu jadi pengait supaya nama mereka lebih mudah kita ingat guys. Tapi, teknik mana yang paling ampuh? Dr. Herman punya jawabannya. Jika tugas kamu menceritakan kembali sebuah cerita, maka menggunakan imajinasi. Tetapi, jika kamu harus hafal sebuah urutan angka ataupun kata secara berurutan, maka metodologi merupakan kuncinya. Nah, kalau ujiannya kamu itu masih lama, tapi kamu mau ingatan kamu itu awet, metodologi dan juga akrostik terbukti paling efektif buat menjaga memori jangka panjang kamu. Jadi nggak ada alasan lagi untuk bilang, aduh aku pelupa. Memori itu bisa dilatih dengan teknik yang pas. Mulai dari memori yang kuat sampai teknik memori yang sesuai sama kebutuhan kalian. Pilih teknik yang cocok sesuai sama diri kamu dan mulai sekarang juga. Terima kasih dan kami pamit undur diri. Happy learning and keep remembering.